Jadi ketika saya SD SMP itu kan saya di Jombang. Nah ayah saya adalah pendiri Muhammadiyah Jombang Timur, cabang Jombang Timur. Ibu saya adalah ketua Aisyah Jombang Timur juga. Sampai sekian lama. Dan saya bergaul dengan semua cabang yang lain di Jombang Muhammadiyah. Saya pemuda Muhammadiyah meskipun masih kecil ya. Saya pemuda Muhammadiyah. Pasti bukan Nasihatul Aisyah ya. Tapi pemuda Muhammadiyah. Dan banyak sekali sebenarnya cerita-cerita. Jadi saya itu ketika berumur belasan tahun di atas 10 sampai 17 itu ya, itu atmosfer saya Muhammadiyah. Tapi sekarang hampir semua orang mengatakan saya Nahdien, kan gitu. Tidak salah juga, karena Muhammadiyahnya ya saya itu Muhammadiyah yang agak berbeda. Karena bukan kultural, ayah saya itu orang tuanya masyarakat desa saya, orang tuanya artinya sesepuhnya ya Pak Lurah ya semua. Jadi ya saya itu ya kegiatannya dari masjid, perpustakaan, olahraga, drum band, dan semua itu include Muhammadiyah. Drum band, perpustakaan, media TV, koran, majalah-majalah langganan sangat banyak. Jadi saya mendapat atmosfer intelektual itu pertama-tama di lingkungan Muhammadiyah yang dianu oleh ayah saya. Bahkan ketika saya bikin masjid pakai lambang bulan bintang itu didemo oleh ormas yang lain kemudian diturunkan yang bulan bintang, karena Muhammadiyah itu dicurigai sebagai kontinuasi dari Masyumi. Oh iya betul Masyumi. Sementara ayah saya memakai Muhammadiyah untuk mempermudah legalitas sosialnya. Dalam arti gini, kalau kegiatannya ayah saya kan dari koperasi sembako sampai membangun olahraga, sampai drum band, sampai sekolahan, semuanya. Banyak banget. Ya, termasuk terbangan. Ya, ayah saya juga mimpin tahlilan, yasinan dan seterusnya. Karena ayah saya tidak memaksakan apa-apa. Apa yang sudah tumbuh sepanjang secara fikih tidak ada salahnya tetap didukung sama dia. Gitu. Nah itu saya sampai kira-kira menjelang SMA ya. Nah kemudian ketika SMA saya masuk SMA Muhammadiyah 1, saya jadi pengurus IPM sama Pak Busro, sama saya ketua umum, Pak Busro sekretaris umum. Ketua satunya sudah meninggal dari Jember, ketua duanya juga sudah meninggal barusan beberapa bulan yang lalu, teman saya. Dan saya aktif di IPM dengan semua kegiatannya, termasuk pada suatu hari kita bikin majalah Kuntum itu. Sampai sekarang masih hidup itu. Alhamdulillah ya. Nah kemudian diteruskan adik saya 2 masuk ke MUHI juga 3 tahun setelah saya bareng sama Ebit. Jadi Ebit itu saya keluar dia masuk. Ya. Nah bareng sama adik saya 2 orang yang meneruskan majalah Kuntum itu. Dulu di MUHI juga saya bikin majalah tapi lupa namanya saya. Di MUHI dulu. Tapi untuk IPM daerah saya bikin Kuntum itu. Kuntum dia dari kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, karena guru Muhammadiyah kami namanya Pak almarhum Pak Margono. Dan ayatnya selalu itu. Maka kata kuntum kita pakai. Dulu guru Muhammadiyah Pak Margono almarhum. Kemudian saya masih ingat semua guru-guru saya. Kalau Pak Sukri Fadol itu kakak kelas saya di MUHI. Dia juga ketua OSIS, ketua 2 OSIS. Saya ketua umum setelah dia. Dan seterusnya. Artinya saya punya hubungan dengan Muhammadiyah itu sejak kecil sekali. Dan terus begitu. Iya, jadi saya ngerti persis semua orang Muhammadiyah di Jombang dari dekade ke dekade, dari generasi ke generasi, dengan semua kebiasaan mereka dan masalah-masalah mereka sampai hari ini. Ya. Luar biasa ya. Padahal saya orang Jombang, Jombang kan tempat NU. Nah itu dia. Iya. Tapi orang NU juga nganggap saya orang NU, ya enggak apa-apa lah, udah. Enggak apa-apa. Tapi dulu sempat tergontor juga ya,
Ya, Gontor itu kan sekolah saya. Nah, Gontor kan tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Belajar aja kan gitu. Sekretaris umumnya waktu Pak Cak Nun jadi ketua umum, sekretarisnya umum kan Pak Busro. Nah, sekarang Pak Busro sendiri bagian dari ketua di PP Muhammadiyah. Ada enggak kenangan yang unik mungkin antara Cak Nun dengan Pak Busro? Busro itu adiknya cantik. Tapi saya minder waktu itu sehingga tidak mungkin saya melakukan apapun. Kenapa minder? Ya karena saya miskin. Kalau Busro kan orang tuanya jelas, rumahnya jelas. Saya kan tidak jelas. Saya kan miskin, beli sandal dan seragam MUI aja nggak begitu bisa. Jadi saya sangat miskin waktu itu. Jadi saya kalau sekolah lewat depan rumahnya Busro dari Perempatan Gerjen itu ke barat sampai Jokteng Utara itu, terus ngidul, terus Taman Sari ke barat MUI. Nah tiap hari saya 3 tahun jalan kaki lewat situ. Busro naik sepeda, saya jalan kaki. Sepeda itu dulu udah status sosialnya udah Wah, sepeda itu orang mapan. orang mapan. Cak Nun kan pernah juga terlibat, ada catatan juga di Majelis Suara Muhammadiyah. Nah ini di usianya yang lebih dari seabad, harapan Cak Nun untuk Suara Muhammadiyah barangkali bisa disampaikan. Kan saya kenal Muhammadiyah itu sejak awal kan etosnya atau prinsip-prinsip mengenai ijtihad, tajdid itu kan nomor 1 dulu sejak saya kenal ke Muhammadiyahan. Saya dulu juga SMP Muhammadiyah loh Mas di Permata. SMP-nya juga. SMP-nya Muhammadiyah saya. Kalau siang dia SMP 2 Muhammadiyah, kalau saya SMP 7 sore dan malam SMP Buangan. Nah, jadi kalau ngomong Muhammadiyah yang ngomong ijtihad dan tajdid Mas. Ijtihad itu adalah mangga jadi jus mangga, itu ijtihad. Lombok jadi sambal, itu namanya ijtihad. Kalau tajdid itu yang memperbarui pemahaman terhadap sesuatu hal. Ya itu beriringan, dan menurut saya gerakan tajdid dan ijtihad Muhammadiyah itu tidak efektif. Dia tidak bisa kompatibel secara dinamis dengan perkembangan tantangan zaman. Kalau Pak AR dulu masih agak lebih luwes karena dalam Islam tuh yang namanya pemimpin tuh ada rois, berarti dari roksun kepala, ada amir dari kata amr karena dia yang memerintah, ada imam karena dia yang berdiri di depan. Nah Pak AR itu kelengkapan dari semuanya itu. Pak AR itu juga wali dalam arti dia mewakili Allah ke semua anggota Muhammadiyah. Nah Pak AR itu ruang. Jadi dia menampung, dia akomodatif terhadap berbagai macam kemungkinan, maka dia orang yang sabar, orang yang arif, orang yang bijaksana. Kalau orang fakultatif kan dia memaksakan pendapatnya dan dia hanya tahu itu. Nah kalau Pak AR kan universitas dia, bukan fakultas. Ini maksud saya, kepribadian beliau itu kepribadian yang universal, yang memiliki universalitas pemahaman terhadap universitas nilai-nilai. Oke, kami sudah Cukup ya gitu ya Mas ya. Terima kasih. Ya. Cak Nun.